Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Budi Lestari, nomor absen 11, kelas 11 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang pertempuran 5 hari di Semarang, pertempuran Ambarawa, dan pertempuran Surabaya. Sejarah pertempuran Ambarawa. Pada tanggal 11 Desember 1945, Kolonel Sudirman mengadakan rapat dengan para komandan sektor TKR dan Laskar. Pada tanggal 12 Desember 1945, jam 4.30 pagi, serangan mulai dilancarkan. Pembukaan serangan dimulai dari tembakan mitraliur terlebih dahulu, kemudian disusul oleh penembak-penembak karaben. Pertempuran berkobar di Ambarawa. 1,5 jam kemudian, Jalan Raya Semarang sampai Ambarawa dikuasai oleh kesatuan-kesatuan TKR. Pertempuran Ambarawa berlangsung sengit. Kolonel Sudirman langsung memimpin pasukannya yang menggunakan taktik gelar supit urang atau pengepungan rangkap dari kedua sisi sehingga musuh benar-benar terkurung. Suplai dan komunikasi dengan pasukan induknya diputus sama sekali. Setelah bertempur selama 4 hari, yaitu pada tanggal 15 Desember 1945, pertempuran berakhir dan Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan sekutu dibuat mundur ke Semarang. Perjuangan rakyat Semarang merupakan salah satu dari serangkaian pertempuran maupun perlawanan rakyat Indonesia dalam mempertahankan status kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertempuran yang terjadi pada tanggal 15 Oktober 1945 dan berakhir pada 20 Oktober 1945 ini terjadi antara warga Semarang melawan tentara Jepang. Pertempuran ini disebut sebagai perlawanan 5 hari di Semarang karena lamanya pertempuran selama 5 hari. Pertempuran 5 hari di Semarang ini terjadi ketika amarah para pemuda tersulut oleh kabar tewasnya Dr. Karyadi oleh tentara Jepang, di mana Dr. Karyadi pada waktu itu tengah melakukan perjalanan ke reservoir Siranda guna memastikan berita bahwa Jepang telah meracuni sumber air tersebut. Pertempuran ini makin memanas ketika pada tanggal 17 Oktober 1945 tentara Jepang mengumumkan gencatan senjata, namun diam-diam juga melaksanakan serangan ke berbagai kampung. Pada tanggal 19 Oktober 1945, pertempuran sengit dan intens terus terjadi di seluruh penjuru kota Semarang. Pertempuran yang berlangsung hingga 5 hari ini memakan korban sebanyak 2.000 jiwa warga Semarang dan sebanyak 850 tentara Jepang. Adapun guna memperingati juga mengenang semangat perjuangan para pemuda dan para pejuang kota Semarang lainnya, maka dibangun sebuah monumen bernama Tugu Muda. Monumen Tugu Muda ini dibangun pada tanggal 10 November 1950 dan diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Insinyur Soekarno pada tanggal 20 Mei 1953. Pertempuran Surabaya, tanggal 25 Oktober 1945, tentara sekutu mendarat di Tanjung Perak, Surabaya. Tentara ini di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Malabi. Kedatangan tentara tersebut diikuti oleh NICA atau Netherlands Indian Civil Administration. Mula-mula, NICA melakukan hasutan sehingga menimbulkan kekacauan di Surabaya. Tanggal 28 Oktober hingga 31 Oktober 1945 terjadi pertempuran yang hebat.
tanggal 10 November 1945, pukul 6.00, Sekutu menggempur Surabaya dari darat, laut, maupun udara. Di bawah pimpinan Gubernur Suryo dan Sutomo, rakyat Surabaya tak mau menyerahkan sejengkal tanah pun kepada Sekutu. Dalam pertempuran yang dahsyat itu, beribu-ribu pejuang Indonesia gugur dalam pertempuran tersebut. Untuk mengingat jasa-jasa para pahlawan tersebut, pada setiap tanggal 10 November pemerintah menetapkan sebagai Hari Pahlawan.